Pada kesempatan ini saya akan menguraikan secara singkat tentang Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli, mulai dari siapa beliau itu, bagaimana kiprah beliau di Pulau Lombok ini secara umum, dan apa pengaruh beliau terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli adalah putra, salah seorang putra dari seorang Tuan Guru yang dulu juga sempat menjadi tenaga pengajar di Masjidil Haram, yang bernama Tuan Guru Haji Yahya. Jadi secara lengkap Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli ini namanya adalah Haji Muhammad Mutawalli bin Tuan Guru Haji Yahya Al-Kalimi. Al-Kalimi itu nama kakek beliau, Guru Kalimah. Itu salah seorang pejuang Sasak ketika melawan Bali ataupun melawan Belanda. Jadi mereka bertiga dari wilayah selatan ini tidak mau tercatat namanya dalam babat Lombok dan dalam babat Praia dalam berjuang melawan penjajahan Bali. Sehingga karena perjuangannya itu, Guru Kalimah atau Al-Kalimi ini sempat dibuang sampai ke beberapa daerah di Nusantara. Nah, Tuan Guru Haji Muhammad Mutawalli ini nama muda beliau adalah Imran. Beliau sekolah sampai SR 3 tahun zaman dulu, sekolah rakyat namanya ya, sebelum ada SD. Dulu namanya sekolah rakyat. Ada yang sekolah rakyat itu 3 tahun, ada sekolah rakyat sampai 6 tahun. Itu setara dengan SD SMP. Ya. Jadi karawah beliau itu, ini saya juga sebelum masjid yang sekarang dibangun kan, ini kita rehab. Itu dulu saya pernah menyaksikan saksi bisu. Ini saya diceritain sama ini dulu almarhum di sini sebagai kepala tukang ketika mulai membangun masjid yang kemarin kita gusur. Sekitar tahun 1982. Ya. Saya masih kecil pada saat itu. Kalau nggak salah usia saya masih kelas 4 SD. Masih senang-senangnya gotong royong kan. Nah, saat itu ketika memang beliau melarang untuk membongkar masjid dulu. Kalau masjid ini kalian bongkar, berarti tidak lama saya harus pergi jauh meninggalkan kalian. Itu pesan beliau. Tahun 82 itu masjid itu dibongkar, masjid yang lama, dibangunlah masjid beton. Nah, pada saat ini kepala tukangnya cerita ini. Disitulah saya melihat salah satu keajaiban katanya. Nah, ketika mau ngecor dak di sebelah kiri, di sisi kiri masjid itu kan, di serambinya ya, sebelah kiri mau didak, mau dicor, kan terhalang sama pohon kelapa yang miring. Pohon kelapa itu tumbuh dari arah sana, miring ke sini. Nah, kalau kita ngedak, pastilah tidak bisa, terhalang sama pohon kelapa ini. Dan satu-satunya cara harus ditebang. Akhirnya kepala tukang ini perintah salah seorang anak buahnya, masih hidup kalau anak buahnya itu saksi mata ya, saksi sejarah, itu pelaku. Dia langsung pulang, ambil kapak. Dulu kan belum ada sinsu, belum ada alat pemotong mesin itu. Pulang ngambil kampaknya. Nah, pas sampai di masjid, udah siap tukang tebangnya, sudah ini kapaknya mau diangkat, hadirlah almarhum Tuan Guru Mutawalli. Sebentar mau diapakan itu? Nah, disampaikanlah sama kepala tukangnya ini, namanya Amawira, almarhum. Begini Tuan Guru, ini kan kita mau cor. Nah, kalau ini tidak ditebang, pastilah tidak bisa dicor, kecuali kalau kita miringkan pengecorannya. Tidak bisa dimiringkan, tidak boleh ditebang juga, kata beliau.
Ya kenapa? Ya besok dia pasti berbelok, kata beliau kan. Ini pohon kelapa sudah umurnya puluhan tahun, sudah sering berbuah. Nah, almarhum kepala tukang ini dalam hatinya, nah sekarang kita mau buktikan. Saya hanya dapat cerita dari orang lain kalau karamah beliau itu terbukti hanya di luar daerah, yang di dalam desa ini belum ada terbukti, katanya dalam hati. Menunggu sampai besoknya, ternyata setelah para tukang ini keluar pagi ke masjid untuk melanjutkan pekerjaan, ternyata pohon kelapa itu betul-betul berbelok. Jadi kelihatan dia di pohonnya itu seperti sudah diputar ya, kelihatan urat pohonnya itu berputar ke arah sana. Jadi ada bengkok, ini kan miring, seperti sudah dibengkokkan ke arah situ, sehingga kelihatan di situ seperti dipelintir itu. Saya sempat menyaksikannya ketika saya sudah besar itu, dapat cerita. Dulu kan enggak tahu apa-apa ketika tahun 82 itu. Nah setelah beliau meninggal, baru orang-orang buka cerita. Ketika kita rehab-rehab, ngecat-ngecat masjid, kita lihat pohon kelapa itu ternyata jaraknya dari atas jika ngadek itu enggak bisa kita jangkau, jauh sekali, lebih 1 depa dia perpindahan arahnya. Nah, kita melihat juga seperti di pelintir. Nah, tetapi karena kemarin ini perluasan masjid kita lakukan, ya maka mau tidak mau pohon kelapa semuanya ditebang. Jadi sekarang kita tidak melihat lagi saksi bisu di tempat ini.